Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang saatnya kita belajar pendidikan Pancasila dan bernegara. Sebelum kita membahas terlebih jauh, kita mengenal dulu sejarah perumusan Pancasila tersebut. Kapan itu Pancasila dirumuskan? Sejarahnya bagaimana? Hari ini kita akan belajar sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana telah kita ketahui, negara kita Indonesia dijajah selama kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia, atau tepatnya Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Jepang masuk ke Indonesia dengan embel-embel, dengan iming-iming akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kalau Indonesia mau membantu untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Selang sekian tahun barulah Jepang memberikan apa yang telah dijanjikan, yaitu mengumumkan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji dari Jepang yang telah disampaikan pada waktu mereka masuk Indonesia. Kapan itu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia? Yaitu tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat atau yang biasa dikenal dengan KRT Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI sendiri sidang pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Pada waktu itu namanya belum Pancasila, tapi dasar negara. Yang kemudian disepakati yang kemudian nanti pada akhirnya disepakati dengan Pancasila. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang, selaku ketua BPUPKI menyatakan perlunya suatu negara mempunyai dasar. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Siapakah tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama di sini adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan ada 5 unsur dasar negara yang akan merdeka.
Negara tersebut harus punya 5 unsur. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. 5 unsur tersebut harus dipenuhi oleh negara kalau negara tersebut ingin merdeka. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo menyatakan 5 unsur dasar negara yang akan merdeka. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadaan rakyat, keadilan rakyat, dan musyawarah. 5 unsur tersebut harus dipenuhi karena itu adalah 5 unsur dasar negara yang akan merdeka. Tokoh yang berikutnya adalah Insinyur Soekarno. Soekarno mengatakan 5 unsur landasan kemerdekaan. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari unsur-unsur tersebut disepakatilah kemudian dirumuskan yang nantinya akan disebut dengan Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu tanggal berapa tadi? Tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Panitia 9 kemudian melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang kedua. Kapan sidang BPUPKI yang kedua? Sidang BPUPKI yang kedua yaitu tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Setelah selesai masa tugas BPUPKI, kemudian BPUPKI dibekukan oleh Belanda. Setelah dibekukan selama sekian minggu, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 muncullah atau nama BPUPKI diganti dengan PPKI. Apa PPKI? Yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI inilah yang kemudian nanti akan meresmikan, melantik presiden dan wakilnya. Setelah dibentuk PPKI, berjalan sekian hari, terjadilah sebuah kejadian yang tidak disangka, yaitu negara Jepang, 2 kota terbesarnya Hiroshima dan Nagasaki hancur dibom atom oleh sekutu, yang akhirnya Jepang menyatakan kekalahannya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu,
mulai tanggal 15 Agustus Indonesia tidak ada penjajah, tidak ada yang memerintah. Akhirnya kaum muda mendengar kalau Jepang pulang kembali ke negara asal, kaum muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan secepatnya untuk diproklamasikan. Kalau kita bahas tentang proklamasi kemerdekaan terlalu panjang ceritanya. Tapi di sini intinya kita belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Setelah diproklamasikan kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus, kemudian setelah kita merayakan pesta kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang, yaitu salah satu hasil sidangnya PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Foto tersebut merupakan foto pada waktu sidang PPKI. Demikian anak-anakku, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara secara singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, agar kita secepatnya bisa belajar kembali ke sekolah, bisa tatap muka dan bertemu dengan guru-guru serta teman-teman yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.